Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pustaka Guru, dan kali ini kita akan sharing kepada teman-teman semua yang telah siap untuk melaksanakan SKB CPNS 2019. Mudah-mudahan kita doakan kalian semua berhasil dan lolos untuk menjadi ASN tahun ini ya. Baik, kali ini kita akan sharing tentang materi pedagogik untuk keguruan, bisa formasi untuk guru SD, guru SMP, SMA, atau istilahnya guru mapel ya. Kali ini kita akan sharing materi tentang dasar-dasar perkembangan manusia. Nah, materi ini kita peroleh dari pelatihan guru untuk guru dari yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang bekerja sama dengan Ruang Guru dan Persada Kapital Universitas Tama. Yang kali ini kita akan sharingkan kepada teman-teman semua hasil dari pelatihan ini. Mudah-mudahan soal-soal ini nanti akan muncul di SKB keguruan baik guru SD, SMP maupun SMA. Nah, baik teman-teman, langsung saja untuk materinya atau pembahasannya. Yang pertama adalah seperti ini soalnya. Dian dan Denny merupakan siswi TK Pelita Hati. Meskipun mereka seusia, Dian memperlihatkan kemampuan menulis yang lebih baik dari Denny, sedangkan Denny terlihat lebih mudah mendapatkan teman bermain. Kondisi Dian dan Denny tersebut memperlihatkan prinsip perkembangan A. Perkembangan manusia bersifat progresif. B. Perkembangan anak-anak terfokus pada kemampuan menulis dan bersosialisasi. Kemudian C. Setiap anak memiliki perkembangan yang unik. Atau D. Perkembangan manusia memiliki tahapan-tahapan tertentu. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama di sini ya. Dian dan Denny memiliki kemampuan masing-masing ya. Dian bisa menulis lebih cepat, lebih baik. Kemudian Denny-nya itu lebih mudah untuk bersosialisasi, mendapatkan teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Karena setiap anak itu memiliki perkembangan yang unik. Setiap anak unik, berbeda ya. Proses perkembangan seseorang itu unik, tidak sama dengan perkembangan yang dialami orang lain. Laju perkembangan di setiap tahapnya juga tidak konstan. Perbedaan yang ditampilkan Dian dan Denny ini memperlihatkan bahwa prinsip perkembangan tersebut ini termasuk prinsip-prinsip perkembangan manusia. Salah satunya adalah perkembangan yang unik. Yang jawaban yang tepat adalah yang C. Ini mudah-mudahan soal seperti ini muncul ya. Kemudian soal yang kedua, ada seorang siswa yang kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Namun dia malu untuk bertanya kepada guru dan temannya. Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan manusia, apa kebutuhan yang dimiliki siswa tersebut? A. Guru yang lebih peka dengan kesulitan dalam mata pelajaran matematika. Maksudnya guru harus peka dengan kesulitan. Nah, B. Kurikulum mata pelajaran matematika yang lebih sesuai dengan kemampuan. Kurikulumnya diganti mungkin. Dan yang C. Stimulasi yang lebih tepat dalam pengembangan kemampuan matematis dan bersosialisasi. Yang D. Suasana kelas yang lebih kondusif. Nah, berdasarkan pembahasan ini, maka kebutuhan yang siswa dengan permasalahan seperti itu adalah kita bahas aspek berkaitan dengan cara berpikir, tingkat intelijensi, dan bahasa adalah aspek kognitif. Nah, tadi mata pelajaran matematika ini termasuk aspek kognitif. Aspek sosio-emosional terkait dengan hubungan anak dengan orang lain. Nah, kalau sosio-emosional, hubungan anak dengan orang lain. Pada kasus ini, kesulitan siswa dalam matematika membutuhkan stimulasi kognisi lebih baik, kognitif lebih baik. Sedangkan kesulitan dalam berinteraksi memperlihatkan kebutuhan pengembangan bersosialisasi. Maka yang jawaban yang paling tepat adalah yang C ini ya. Stimulasi yang lebih tepat dalam pengembangan kemampuan matematis maupun bersosialisasinya. Ini. Oke, seperti ini ya jawabannya. Kemudian yang ketiga, jika ada seseorang yang berusia 22 tahun, akan tetapi dia belum dapat memahami nilai-nilai personal yang dimiliki dan tidak memiliki kemandirian dan kontrol diri, bagaimana kondisi kedewasaannya? Ya, belum memahami nilai-nilai personal walaupun usianya sudah 22 tahun. Nah, secara hukum
dewasa itu disebut dewasa kalau usianya 21 tahun ke atas. Nah, ini sudah memasuki dewasa karena sudah 22 tahun, tetapi tidak bisa memahami nilai-nilai personal atau kemandirian. Maka jawabannya adalah yang A, dari sisi hukum dia sudah dewasa, tetapi dari sisi sosiologi dia belum dewasa. Oke, salah ya. Dari sisi hukum dia sudah dewasa, tetapi psikologinya belum dewasa. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B ini ya. Oke, dari sisi hukum sudah dewasa karena sudah 22 tahun. Itu ya pembahasannya. Kemudian dari sisi psikologinya belum dewasa. Ini dari sisi psikologinya, bukan dari sisi sosiologi. Oke, pembahasan yang lebih mudah ini. Dari sisi hukum, usia dewasa 21 tahun ya. Kemudian dari sisi sosiologinya, orang dewasa itu kalau telah menikah dan bisa menghidupi diri dan keluarga. Ini dari sisi sosiologi. Kemudian dari sisi psikologi, seseorang memasuki dewasa ketika mulai memahami nilai-nilai personal dan memiliki kemandirian. Nah, tadi kan belum memahami nilai-nilai personal, maka belum dewasa dalam arti sisi psikologinya. Maka yang B ya yang paling tepat. Itu. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Tujuan utama guru memahami perkembangan siswa itu adalah titik-titik. A. Memberikan nilai dengan tepat. B. Menambah pengetahuan mengenai perkembangan dan psikologi siswa. Atau C. Mengenal kebutuhan siswa dan menemukan cara yang tepat membantu memenuhi kebutuhan. Atau D. Mengedukasi siswa tentang perkembangan mereka. Nah, utama ini yang ditanyakan adalah tujuan utamanya. Kita memahami perkembangan siswa itu apa? Yang tepat adalah yang C ya, yang C. Jadi pembahasannya seperti ini. Sebagai guru, hal yang paling penting bukanlah mengetahui urutan tahapan manusia itu, tapi paling tepat adalah memahami tahapan ini. Kita dapat merefleksi di tahap mana siswa atau murid kita sedang berkembang dan apa yang harus mereka butuhkan untuk memiliki perkembangan yang baik atau optimal. Gitu teman-teman ya. Jadi yang paling tepat yang C ya, mengenal kebutuhan siswa dan menemukan cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Ini yang tujuan utamanya. Oke. Sampai di sini pembahasan untuk soal bidang pedagogik untuk keguruan. Mudah-mudahan sedikit membantu atau menambah sedikit pemahaman buat teman-teman semua tentang materi pedagogik keguruan. Nah, untuk materi-materi atau soal-soal yang lain kita akan bahas di video-video berikutnya ya. Bagi teman-teman yang baru membuka YouTube ini, silakan kalau memang berkenan silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi pemberitahuan jika kami mengupload atau mengunggah video-video terbaru. Nah, mudah-mudahan manfaat sharing kali ini dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat dan bisa melaksanakan SKP dengan lancar, tentu mendapat hasil yang maksimal sehingga kalian lolos di CPNS 2019 ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.